Kabar Madura mendapatkan keistimewaan dengan menggelar puncak perayaan anniversary ke-12 langsung di rumah Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Bagaimana ceritanya bisa menggelar tasyakuran di sana? Simak berita berikut ini. Begini tasyakuran sebagai puncak perayaan anniversary Kabar Madura ke-12 di rumah Bupati Sumeneb, Desa Torbang, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb pada Kamis malam 27 Juni 2024. Acara tersebut berlangsung santai serta outfit yang santai pula, seperti keluarga besar Kabar Madura Group bersama Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi dan mengenakan kaos polo edisi khusus anniversary, serta kepala-kepala dinas mengenakan kaos polo Madura United. Selain itu, setelah acara resmi, mereka ngobrol santai tanpa ada batas antara pejabat dengan keluarga besar Kabar Madura Group. Pada momen tersebut, Bupati Sumeneb menceritakan terkait alasan puncak perayaan anniversary digelar langsung di rumahnya. Tentu pemerintah Kabupaten Sumeneb selalu mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya, kerjasamanya yang sudah sekian lama. Lebih lama dari usia saya mengabdi di Kabupaten Sumeneb. Dari saya sebagai wakil bupati umur selama 5 tahun, ya, menjadi bupati sudah hampir 3 tahun setengah, kan sudah hampir berakhir. Ya, insya Allah di tahun depan masa baktinya untuk di periode pertama. Nah ini memang menurut saya cukup panjang perjalanan Kabar Madura, memberikan sebuah wawasan kepada seluruh masyarakat. Dari tidak banyaknya media yang disajikan kepada masyarakat, dari sedikitnya media yang beredar di seluruh masyarakat di Pulau Madura, eksistensi Kabar Madura sampai hari ini tentu bersama seluruh grupnya, media-media online yang lain, Nah ini menunjukkan bahwa Kabar Madura terus melakukan update, melakukan sinkronisasi terkait dengan perkembangan zaman, di mana era digitalisasi ini memang menjadi sebuah tantangan dalam kompetisi di dunia media dan jurnalis. Tetapi memang banyak beberapa media online yang saat ini berada di mana-mana, media online-nya di mana-mana, kantornya pun juga di mana-mana. Jadi yang pada akhirnya sangat sulit membedakan yang mana media online yang berbasis jurnalistik, di mana media online yang basisnya tidak berbasis jurnalistik, tetapi berbasis media online. Ini agak tipis sekali. Seluruh komposisinya menjadi satu satuan, ya, pemiliknya satu orang, pemimpin redaksinya juga satu orang, bahkan wartawannya pun juga satu orang, ya, bahkan diedit sama redakturnya pun juga satu orang. Inilah kehebatan di dunia digitalisasi yang hari ini pada akhirnya yang mana jurnalistik, yang mana media online. Ini juga bisa membingungkan teman-teman OPD sebenarnya. Yang mana sebenarnya media online yang berbasis jurnalistik atau jurnalistik berbasis media online. Nah ini juga membingungkan teman-teman para sipil negara kita di lingkungan pemerintah kabupaten. Tetapi dengan banyaknya komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan surat kabar, khususnya Kabar Madura yang selama 12 tahun dengan pemerintah kabupaten, tentu banyak hal yang sudah diberikan dalam berbagai hal, tulisan-tulisan, misalnya salah satu beberapa program-program pemerintah daerah yang pada akhirnya bisa dibaca oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Sumeneb, dan juga bisa diketahui, dipahami terkait dengan beberapa informasi-informasi yang menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb. Tentu sebagai pemerintah yang saat ini terus melakukan kerjasama dengan Kabar Madura, selalu mendoakan semoga Kabar Madura terus eksis, ya, tidak hilang di terpal zaman. Nah, ini salah satu yang paling penting. Tentu di situasi dan kondisi saat ini banyak hal yang harus dipikirkan. Bayangkan jumlah
yang katanya media online itu mungkin bukan puluhan lagi yang menyampaikan bahwa dirinya seorang media online. Itu bukan hanya puluhan kalau di Sumeneb, mungkin satu-satunya kabupaten yang terbanyak. Makanya kepala dinas saya semuanya berubah karena terlalu banyak online, Bapak Ibu. Ya. Saya pun hampir nggak hafal yang mana media online, yang mana yang jurnalistik. 300 ya dianggap media online oleh Kominfo. Yang saya juga bingung namanya apa saja. Tapi saya harus tetap melempar senyum bahwa dirinya menyampaikan saya media online. Tapi dia tidak menyampaikan saya bahwa jurnalis, tidak. Nah, itu salah satu yang pada akhirnya ini menjadi agak kesulitan karena memang beberapa regulasi aturan yang lebih tegas, khususnya di pusat yang menaungi beberapa kebijakan media online itu tidak berlaku secara signifikan dalam hal sebuah kebijakan yang menentukan bahwa media online mana yang memang harus bisa dilayani ataupun media online mana yang kira-kira bisa diberikan ruang untuk bisa melakukan aktivitas kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Maka 300 media online yang tercatat di Kabupaten Sumeneb dengan secara tidak langsung pada akhirnya memang semuanya bekerja sama, baik dengan Kominfo, baik juga yang datang menemui beberapa kepala dinas kami yang pada akhirnya agak sedikit telat begitu setiap hari menemui sejumlah media online, dan pada akhirnya agak sedikit ngumpet karena nggak bisa kerja kalau terus menemui media online. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu kehadiran kami di sini beberapa OPD beserta Pak Sekda ini mewakili semua keluarga besar di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk bersama-sama membuktikan bahwa keberadaan Kabar Madura yang usianya sudah cukup dewasa menurut saya, tatkala sudah 12 tahun. Biasanya uji coba pernikahan itu di kisaran 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun itu melewati masanya, dia tidak ada perceraian biasanya. Perceraian itu hasil survei itu dari umur 1 tahun sampai umur 10 tahun. Nah itu, jadi orang menikah itu bisa cerai di kisaran itu. Ya. Ini Kabar Madura sudah melewati 12 tahun. Artinya Kabar Madura sangat lama mungkin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb, dan tidak lama mungkin dengan Mojokerto mungkin ya. Karena Mojokerto mungkin di bawah 10 tahun. Menurut saya wajar kalau ada perceraian, karena memang fase-fase 10 tahun itu fase kerjasama. Tapi kalau sudah melewati 10 tahun, ya biasanya komunikasi, ya, kerjasamanya itu lebih baik, satu sama lain sudah saling bisa memahami. Itulah sama. Jadi setiap apapun yang melakukan kerjasama, satu hati yang berbeda, salah satunya adalah komunikasi dengan rentan waktu 10 tahun. Jadi kalau misalnya ada perceraian di bawah 10 tahun, itu memang sudah hasil survei, karena orang memang rentan perceraiannya itu di usia 1 sampai 10 tahun. Jadi saya sampaikan juga kepada yang muda-muda kalau nanti mau nikah. Tapi kalau sudah nikah itu warning buat Bapak Ibu semua. Di 1 sama 10 ini angka horor sebenarnya bagi usia-usia pernikahan. Akses informasi yang selama ini sebenarnya dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Apapun yang menjadi kekurangan, apapun yang menjadi kelebihan, itu memang menjadi semangat dari para jurnalistik ya, untuk menyajikan sebuah berita-berita agar bisa menjadi koreksi, agar bisa menjadi semangat, agar menjadi sebuah spirit untuk seluruh pemerintahan di mana saja. Yang menurut kami itu bagian dari ruh dari jurnalistik, sehingga dituangkan dengan berbagai tulisan dan tulisan yang sifatnya memang menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan yang lebih berhasil atau kebijakan yang tidak tepat sasaran, kebijakan mungkin yang salah sasaran. Itulah peran-peran jurnalistik untuk bisa memberikan proses-proses internal dan eksternal. Internal itu dilakukan untuk mengawasi bagian dari objek yang melakukan kebijakan. Dan sisi lain ya, subjek yang bisa membaca dari sisi eksternal itu juga bisa mengetahui
bagaimana sebuah kinerja pemerintah yang saat ini diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk membangun daerah tertentu. Salah satunya mungkin Kabupaten Sumeneb. Maka Bapak Ibu sekalian saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Sumeneb kami mengapresiasi, memberikan selamat ulang tahun yang ke-12 buat Kabar Madura. Semoga semakin sukses, semakin eksis, konsisten, terus tanpa lelah menorehkan tulisan-tulisan, khususnya tulisan yang bisa memberikan wawasan kepada masyarakat, tulisan yang bisa memberikan informasi yang up to date, tulisan yang memberikan sesuatu yang bermakna bagi sebuah manfaat yang lebih baik, yang tentu semua itu menjadi harapan insan jurnalis ya. Hari ini memang jumlahnya sangat banyak dan sangat berat menurut saya pada saat memang perusahaan surat kabar yang dimana memang dikelola secara profesional, yang di dalamnya harus membayar beberapa sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Ada redakturnya, ada pimpinan redaksinya, nah itu ada wartawannya. Itu yang pada akhirnya menjadi sebuah cara perusahaan media untuk mengelola secara profesional, dan itu menurut kami di era saat ini tidaklah mudah, sangat sulit untuk bisa bagaimana bisa bertahan, bisa survive dengan banyaknya media-media yang saat ini lebih kepada media online. Sedangkan Kabar Madura ini berangkat memang dari surat kabar yang sifatnya adalah oplah dari surat kabar yang berbasis percetakan. Nah, ini bukan hal yang mudah. Nah, media online memang tidak bisa kita hindari. Digitalisasi memang menjadi salah satu hal yang tidak bisa kita putuskan, karena setiap orang itu sudah memiliki gadget, sehingga orang menganggap segala sesuatu itu di tangan. Jadi sifatnya informasi di orang handphone. Jadi informasi sudah di tangan kamu semua. Sehingga disitulah pada saat orang bangun pagi-pagi melihat WhatsApp, melihat Instagram, melihat TikTok, ya, melihat beberapa media online, apa berita pagi hari ini, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita hanya terkadang melihat media hanya sekedar media. Media ini memiliki dampak-dampak yang sangat luas. Nah, ini yang belum pernah banyak orang paham. Keberadaan media yang memang secara profesional dikelola, yang mampu mempengaruhi beberapa hal, baik aspek ekonomi, itu salah satu hal yang sangat urgent, salah satu yang sangat penting dalam rangka bagaimana arah kebijakan pemerintah daerah, arah kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Itu salah satunya adalah bagaimana opini-opini berita yang disajikan oleh media itu memberikan dampak-dampak ekonomi yang lebih baik. Beberapa informasi yang tidak update itu disajikan sehingga orang yang menjadi objek dari berita yang tidak benar, dan pada akhirnya itu membuat mereka seolah-olah mati dan dirugikan. Artinya peran media memiliki sesuatu yang berdampak kepada hal aspek sosial, bisa merugikan orang lain, bisa menguntungkan orang lain. Inilah yang pada akhirnya media memiliki sisi-sisi yang sangat berbeda dengan beberapa hal yang tentu menjadi kekuatan dari media massa. Sehingga media massa ini benar-benar berdampak dalam berbagai hal, bukan hanya aspek ekonomi, bukan hanya aspek sosial, bahkan aspek hukum pun juga dibutuhkan dalam sebuah kejelasan hukum, sehingga jangan sampai hukum akhirnya dikalahkan oleh opini. Ini juga terjadi bagaimana peran media menggoreng-goreng, bagaimana peran media menggeser-geser berita. Ini akan menjadi sebuah opini yang pada akhirnya hukum bisa dikalahkan opini. Nah, ini juga bisa terjadi. Nah, ini kekuatan media dengan berbagai jaring-jaring pisaunya itu memberikan sebuah dampak-dampak yang bisa negatif, bisa positif. Nah, disitulah sebenarnya kenapa peran media itu sangat penting di mana saja.
Yang terakhir adalah tentu bukan hanya aspek hukum. Paling penting adalah dalam berkehidupan bertata negara, salah satunya adalah aspek politik. Di sini aspek politik memegang sebuah medali. Karena di dalam sebuah tulisan-tulisan itu mengandung aspek-aspek politik. Aspek politik itu bisa menuju dari berbagai hal. Bisa mengarah kepada person, bisa mengarah kepada organisasi, bisa mengarah kepada lembaga, di mana memang dalam sebuah tulisan itu bisa dimasukkan tulisan yang secara tidak langsung itu ada peran aspek politik yang dimasukkan di dalamnya. Misalnya contoh, karena kabar Madura mungkin agak kurang ya, misalnya iklannya ditulislah Kepala Kominfo ya, begini misalnya, itu ada aspek politik. Ya kan Kepala Kominfo itu manggil ya, namanya Okong Kabar itu kan dipanggil. Nah itu contoh-contoh kecil yang sebenarnya kadang setiap tulisan itu ada aspek politik, ada tujuannya agar ada kurang gitu kan, ada samaan. Jadi kalau orang ingin disapa, orang itu ada aspek politik kan. Tulisan yang bentuknya caper gitu. Nah itulah kenapa saya sampaikan tadi, memang media massa ini banyak mengandung beberapa aspek yang memang dalam berkehidupan itu sangat penting. Keberadaan media sosial yang namanya surat kabar, media online yang saat ini memang tentu bisa memberikan sebuah asas yang manfaat. Asas manfaat itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah kepentingan, kebutuhan bagi masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan itu secara tidak langsung di dalam pikiran bawah alam sadar mereka itu melihat setiap pagi apa berita kita yang saat ini muncul, apa ya kan geseran-geseran TikTok yang ada dan update hari ini. Nah itu mempengaruhi ya, alam pemikiran seluruh manusia, sehingga pikiran bawah alam sadarnya itu mengharuskan pada saat pagi hari ya, bahkan itu masih belum sarapan itu HP-nya sudah dibuka, ada apa di HP saya. Nah, memang saya sampaikan tadi informasi in your hand. Jangan-jangan mungkin Pak Bupati WA, jangan-jangan Pak Sekda itu WA. Itu digitalisasi ya, mampu mempengaruhi kita. Digitalisasi ya, salah satunya dimanfaatkan oleh media massa yang saat ini memang sudah menjadi keharusan. Jadi saya ucapkan selamat ya dengan kabar Madura yang bertransformasi dengan KTV ya. KTV ya, terus dengan media Madura ya, itu bagian dari proses transisi yang dilaksanakan oleh kabar Madura, di mana memang kabar Madura juga sudah memiliki online Pak Ong ya. Kabar Madura ya .id. Nah itu memang mau tidak mau harus mengikuti situasi dan kondisi era digitalisasi yang saat ini memang sudah tidak bisa dihindari lagi. Disitulah atas nama pemerintah kami ucapkan selamat. Semoga Kabar Madura semakin sukses, semakin maju ya, untuk bisa bersama-sama menghidupi seluruh sumber daya manusianya yang saat ini terus bergabung dan menggantungkan dirinya untuk bisa hidup di Kabar Madura. Maka pemerintah Kabupaten Sumut mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama, atas segala komunikasi yang selama ini sudah terus dilakukan dalam mengawal pemerintahan khususnya di Kabupaten Sumut yang kita cintai bersama. Sebenarnya kan kegiatan ini mau diletakkan di Panggung Kreasi di Kawasan kemarin, cuman karena Pak Bupati ada kesibukan di Jakarta, akhirnya kita undur di malam hari ini, dan atas permintaan saya dan diizinkan oleh beliau, dan mohon maaf Pak Bupati kami merepotkan dan sangat berterima kasih. Ulang tahunnya Bupati itu kemarin tidak di sini sendiri, kan malah ulang tahunnya Bupati itu di rumahnya sendiri. Mohon maaf kami merepotkan. Dia seluruh Kabar Madura yang ada di 4 kabupaten yang ada di Madura, termasuk seluruh pusat, dan kami menyampaikan permohonan maaf dari itu tidak bisa berkenan hadir ke sini karena orang tuanya kemarin malam selalu sakit dan difonis dengan ginjal. Dan untuk komisaris sendiri tadi
dalam perjalanan dan sebenarnya KPS-nya putar arah karena dipanggil KPU kemarin dia nyalek dan jadi, tapi ada SU dan alhamdulillah tetap suara nomor 1 di dapilnya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran tamu undangan Bapak dan Ibu Pelatihan dan Bu Dirut yang telah hadir di acara kami. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, cuma kemarin itu kami akan melaunching Kabar Madura Smart, cuma karena acaranya itu masuk dengan santai dan tidak memungkinkan untuk launching, tidak ada eksibisi segala macam. Kami akan menghadirkan di media nanti bahwa kami ada inovasi yang memang kami terapkan untuk memberikan mempermudah para pekerja Kabar Madura yang dalam hal ini hari ini semuanya berbasis online dan kami juga tidak ketinggalan dalam proses cetak. Di sini kami juga ditemani beberapa anak perusahaan yang ada di Kabar Madura, yaitu Media Jatim dan KTV. Kami di sini memang terpisah, tapi atas petunjuk yang berdirinya kami di Kabar Madura kami tetap satu walaupun menjadi terpisah. Mohon izin melakukan berarti ke-12 ini alhamdulillah untuk di Kabar Madura otaknya sudah semakin bagus, dan di beberapa daerah sebenarnya sempat kami buka beberapa tahun lalu di Probolinggo, Kabar Probolinggo, cuma karena ada persoalan dengan bupatinya sehingga kami tidak lanjut kerjasama dengan Probolinggo. Dan untuk media cyber, media Jatim dan lain sebagainya termasuk KTV di beberapa jalan sudah kami buka semuanya di seluruh Jawa Timur, termasuk Biro Surabaya juga sudah kita buka, termasuk di Timur dan Banyuwangi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Sekda untuk hadir, dan sangat istimewa sekali bagi kami karena Pak Bupati berkenan untuk ditempati di rumahnya untuk ulang tahunnya kabarnya ke-12. Terima kasih. Miftahul Arifin, Rahim Mujtahidi, KTV Sumeneb melaporkan.